warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, para sahabat media dari berbagai macam media yang hari ini berkumpul di ruangan Setda. Yang selanjutnya tentu para sahabat-sahabat media termasuk masyarakat Kabupaten Pandeglang mempertanyakan kaitan dengan substansi kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dengan Tangerang Selatan terkait kerjasama pembuangan sampah TPA TPA Bangkonol. Nah, perlu saya jelaskan bahwa TPA Bangkonol ini dioperasikan semenjak 13 tahun yang lalu. Nah, 13 tahun yang lalu itu sudah beroperasi TPA Bangkonol sehingga sekarang TPA Bangkonol terjadi penumpukan sampah atau bisa dikategorikan secara ekstrim menjadi gunung sampah. Nah, Dewi Iing dilantik tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan hari ini baru sekitar kurang lebih 5 bulan. Nah, per 20 Juli itu Dewi Iing baru dilantik 2 bulan. Nah, TPA Bangkonol ini mendapatkan surat teguran secara administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup nomor 1126 tahun 2025 kalau tidak salah, bahwa TPA Bangkonol dilarang untuk melakukan pembuangan sampah secara open dumping. Nah, ini sudah tidak diperbolehkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang yang baru dipimpin oleh Dewi Iing selama 5 bulan harus mendapatkan teguran sanksi administrasi tersebut. Sehingga ini adalah bagian daripada PR Dewi Iing yang harus diselesaikan supaya bagaimana TPA Bangkonol ini tidak ditutup. Nah, seperti itu, dan mohon kepada teman-teman media apa yang saya sampaikan hari ini tidak dipotong kalimatnya, ini harus tersampaikan secara utuh karena supaya masyarakat mudah-mudahan dengan penjelasan ini minimal bisa memahami kondisi sesungguhnya yang ada di TPA Bangkonol. Nah, sehingga setelah mendapatkan sanksi administrasi maka pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup diberikan waktu selama 180 hari untuk perbaikan TPA Bangkonol dari open dumping atau pembuangan secara tidak dikelola menjadi pembuangan sanitary landfill. Nah, jadi open dumping ini sampah itu di Bangkonol hanya dibuang tanpa dikelola, tanpa ada pengelolaan sampah, tanpa ada sanitary landfill. Nah, sehingga kami diberikan waktu 180 hari untuk memperbaiki itu termasuk kolam lindi dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan anggaran kurang lebih sekitar 40 miliar supaya bagaimana TPA Bangkonol ini tidak ditutup. Karena kalau TPA Bangkonol ditutup, jangankan sampah dari luar Kabupaten Pandeglang, sampah Kabupaten Pandeglang pun kita tidak punya TPA untuk membuang. Karena kita hanya punya 2 TPA awalnya. Yang pertama TPA Bojong Canar, yang kedua TPA Bangkonol. TPA Bojong Canar ini sudah ditutup hari ini itu. Tidak boleh kita melakukan pembuangan sampah ke TPA Bojong Canar sehingga di Bojong Canar. Nah, kita hanya punya TPA Bangkonol. Nah, TPA Bangkonol ini saya sepakat dengan adanya tagar Save Bangkonol, dengan adanya tagar Selamatkan TPA Bangkonol. Nah, tujuan pemerintah daerah kami ini adalah untuk bagaimana menyelamatkan TPA Bangkonol ini, sehingga solusinya adalah bagaimana kami melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Meskipun secara politik ini kebijakan yang tidak populis, kebijakan yang memang harus saya tanggung resikonya. Saya dibully, dicaci, dimaki, yaitu bagian daripada resiko saya menjadi seorang pimpinan. Tapi insya Allah keputusan kami untuk kerjasama dengan Tangerang Selatan ini adalah yang terbaik untuk menyelamatkan TPA Bangkonol. Dan tentu kami akan melakukan perbaikan-perbaikan pengelolaan dan pelayanan sampah di Kabupaten Pandeglang ini. Dari hasil kerjasama dengan TPA Bangkonol itu, kita semua pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang mendapatkan bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan sebesar 40 miliar. Nah, uang 40 miliar ini, bantuan keuangan khusus dari Tangerang Selatan semata-mata semuanya adalah untuk perbaikan di TPA Bangkonol
supaya TPA Bangkonol tidak lagi buang sampahnya secara open dumping tapi ada pengelolaan sampah. Nah, uang yang 40 miliar itu bantuan keuangan dari Tangerang Selatan dicairkan atau ditransfer ke pemerintah daerah menjadi 3 tahap. Yang pertama di 2025 di anggaran perubahan ini akan ditransfer sebanyak 20 miliar. 20 miliar ini untuk apa saja? Yang pertama adalah untuk pengadaan perluasan lahan seluas 3,5 hektar. Yang kedua untuk pembelian alat berat, baik itu eskavator, vibrator dan lain sebagainya yang diperuntukkan untuk pengelolaan TPA Bangkonol. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pembelian mesin pengelolaan sampah atau MRF. Nah, MRF ini adalah mesin pengelolaan dan pemilahan sampah. Jadi ketika sampah datang dari Tangerang Selatan maupun dari Kabupaten Pandeglang itu akan dikelola oleh mesin MRF, mesin pengelolaan sampah yang akan dipilah mana sampah organik, mana sampah non organik. Nah, ini yang perlu sahabat-sahabat media, khususnya umumnya masyarakat Kabupaten Pandeglang dan wabil khusus masyarakat sekitar Bangkonol, bahwa kerjasama kami ini dengan Tangerang Selatan insya Allah tidak gegabah. Ini sudah mulai kajian secara komprehensif, sudah mulai pembahasan secara komprehensif bahwa manfaatnya semata-mata adalah untuk keberlanjutan TPA Bangkonol yang ada di Kabupaten Pandeglang ini. Nah, yang kedua nanti transfernya itu di 2026 sebesar 15 miliar. Nah, yang transfer selanjutnya itu 5 miliar di 2027. Nah, menurut saya ini yang harus kita kawal bersama, ini yang harus kita awasi bersama agar bantuan keuangan khusus dari Tangerang Selatan ini sepenuhnya benar-benar digunakan untuk perbaikan TPA Bangkonol, sehingga TPA Bangkonol tidak terjadi penutupan, supaya bagaimana kualitas mesinnya bagus, supaya bagaimana sanitary landfillnya bagus, supaya bagaimana kolam lindinya bagus, sehingga tidak ada pencemaran lingkungan di sana. Adapun masalah sampah yang menumpuk sekarang di TPA Bangkonol itu sudah terjadi 13 tahun yang lalu. Nah, Dewi Ing saya sudah sampaikan tadi baru menjabat sekitar 5 bulan, sehingga ini bagian daripada PR yang harus kami selesaikan. Yang kedua, keuntungan yang kedua di luar daripada bantuan keuangan khusus, kita juga akan mendapatkan pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah ini kurang lebih per tahun akumulasi kami, hitungan kami itu minimal antara 6 sampai dengan 11 miliar yang kami dapatkan dari retribusi sampah pengiriman dari Tangerang Selatan tersebut. Nah, ini akan tentu menambah pendapatan asli daerah baru, karena dulu kita target sampah itu PAD-nya hanya 3 miliar kurang lebih. Nah, hari ini ditambah 6 sampai dengan 9 miliar, sehingga akumulasi kami per tahun dari pendapatan retribusi sampah ini bisa mencapai 10 sampai dengan 12 miliar. Untuk apa anggarannya? Anggarannya adalah untuk semata-mata mudah-mudahan bisa menopang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Meskipun banyak yang berbicara bahwa apa tidak ada sumber lain untuk pendapatan asli daerah, tentu ada. Ini hanya salah satu pendapatan asli daerah. Yang kedua, ada yang bertanya kenapa tidak dari pariwisata. Nah, perlu diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang hanya memiliki 2 objek wisata. Yang pertama objek wisata Cisolong, yang kedua objek wisata Cikoromoy. Yang lainnya itu adalah objek wisata milik swasta yang kita tidak bisa pungut retribusinya, sehingga meskipun banyak wisatawan yang datang ke Kabupaten Pandeglang itu tidak berdampak terhadap peningkatan PAD, sehingga kita tidak mendapatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata yang dimiliki oleh swasta. Tapi kami lagi mencari regulasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, termasuk saya dan Bu Dewi sudah membentuk Satgas PAD supaya bagaimana ada retribusi dari pajak hiburan dari pariwisata yang ada di Kabupaten Pandeglang, sehingga ini mudah-mudahan juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Yang selanjutnya saya terakhir memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang apabila kebijakan ini tidak populis, kebijakan ini ada pro dan kontra,
tapi saya mohon dan berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk sama-sama mendukung kerjasama ini, karena sekali lagi kerjasama ini insya Allah sudah kami lakukan kajian secara komprehensif, sudah kami lakukan pembahasan secara komprehensif, dan semata-mata ini adalah untuk penyelamatan TPA Bangkonol, yang mana masyarakat Kabupaten Pandeglang pun buang sampah kepada TPA Bangkonol tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pak, ya.